Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zakaria, absen 4 dari kelas 10 listrik 3. Dan saya akan menjelaskan tentang apa itu electricity 4.0. Electricity 4.0 adalah konsep yang menggabungkan digitalisasi dan listrik untuk menyediakan energi pintar yang berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi krisis iklim dengan membuat dunia yang lebih serba elektrik dan digital. Contoh teknologinya, yang pertama ada smart grid, yang kedua IoT, yang ketiga AI, yang keempat sistem penyimpanan energi, yang kelima microgrid, yang keenam pengisian kendaraan listrik cerdas, dan yang terakhir adalah building management system. Apa itu smart grid dan Internet of Things? Smart grid adalah sistem jaringan listrik yang menggunakan teknologi digital untuk mendeteksi dan merespon perubahan dalam permintaan energi. IoT adalah perangkat dan sistem energi terhubung untuk memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan penggunaan energi secara real time. Apa itu smart home? Smart home adalah pengaturan rumah yang nyaman di mana peralatan dan perangkat dapat dikontrol secara otomatis dari jarak jauh atau dari mana saja dengan koneksi internet. Contohnya adalah smart wall switch. Apa itu smart wall switch? Smart wall switch adalah saklar yang terhubung ke jaringan rumah dan dapat mengendalikan peralatan elektronik di rumah. Komponen-komponen smart wall switch. Yang pertama ada touchscreen, yang kedua konektivitas IoT, yang ketiga pencahayaan cerdas, dan yang terakhir adalah ada sensor. Cara pemasangan. Yang pertama, matikan terlebih dahulu MCB untuk kenyamanan dan keamanan dalam bekerja. Lanjut, Anda perlu menyediakan tempat untuk pemasangan saklar dinding atau buka dulu bagian saklar yang lama. Jangan lupa untuk membuat kedudukan di bagian dinding sebagai tempat pemasangan inbox. Jika sudah, Anda bisa memasukkan inbox ke bagian dalam dinding. Lanjut, Anda dapat menentukan kabel sesuai dengan slot yang terdapat di bagian belakang wall switch. Penting dipahami bahwa N untuk kabel yang netral, kemudian L digunakan untuk kabel live atau positif. Biasanya terdiri dari L1, L2, L3 untuk kebutuhan kabel lampu sementara. E digunakan untuk kabel earth atau ground. Selanjutnya, Anda bisa melonggarkan bagian slot skrup wall switch untuk pemasangan kabel. Kemudian, Anda bisa membuka penutup saklar dinding dengan obeng minus. Lanjut, Anda bisa memasukkan kabel ke dalam slot pada saklar dinding dan mengencangkan bagian skrup di setiap slotnya. Pasangkan saklar dinding pada inbox ada di bagian dinding. Jika sudah, Anda bisa mengencangkan bagian skrup penahan wall switch dengan inbox pada dusnya. Jika sudah, Anda bisa memasang kembali bagian penutup wall switchnya. Lanjut, Anda bisa menyalakan kembali MCB. Terakhir, jika lampu memiliki indikator pada tombol on atau off wall switch sudah berkedip-kedip, selanjutnya Anda bisa memulai prosedur penyambungan pada aplikasinya. Berikut adalah cara pengoperasiannya. Yang pertama, unduh aplikasi Bardi Smart Home dari Play Store atau App Store pada smartphone Anda. Lakukan registrasi untuk membuat akun dengan menggunakan alamat email atau nomor telepon Anda. Anda akan masuk pada bagian home untuk pertama kalinya. Tekan tombol plus pada bagian kanan atas layar untuk menambah perangkat. Anda akan tiba pada menu Add Manually. Pilih perangkat yang ingin Anda sambungkan. Pastikan perangkat Anda sudah hidup. Jika lampu indikator pada perangkat sudah berkedip dengan cepat, tekan tombol Confirm Indicator Rapidly Blink. Jika lampu indikator pada perangkat tidak berkedip, tahan tombol reset pada perangkat selama 5 detik.
Setelah lampu indikator pada perangkat berkedip dengan cepat, tekan tombol confirm indikator rapidly blink. Setelah itu, masukkan WiFi dan password WiFi Anda, lalu tekan tombol confirm. Tunggu proses penyambungan WiFi, smartphone, serta perangkat Anda. Setelah muncul pemberitahuan device added successfully, Anda dapat mengubah nama perangkat. Lalu, tekan tombol complete. Kendalikan perangkat dengan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Berikut adalah daya rumah dari smart home. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pemakaian energi lebih hemat dan terkontrol. Yang kedua, meningkatkan sistem keamanan rumah. Yang ketiga, pekerjaan rumah jadi lebih mudah dan efisien. Kekurangannya, tidak seluruhnya perangkat pintar kompatibel. Yang kedua, biaya pemasangan relatif mahal. Yang ketiga, risiko kegagalan teknis pada perangkat. Google Nest. Google Nest adalah serangkaian produk rumah pintar termasuk speaker pintar, layar pintar, perangkat streaming, termostat, detektor asap, router, dan sistem keamanan termasuk bel pintu pintar, kamera, dan kunci pintar. Komponen Google Nest. Yang pertama, speaker dan mikrofon. Yang kedua, sensor ultrasonik. Yang ketiga, kontrol touch sensor kapasitif. Yang keempat, driver 40 mm. Yang kelima, teknologi Google Assistant. Yang keenam, fitur voice match. Yang ketujuh, mikrofon jarak jauh. Cara pemasangan. Yang pertama, pilih lokasi yang dekat dengan stop kontak dan berada dalam jangkauan jaringan WiFi Anda. Uji perangkat di lokasi tersebut sebelum memasangkan ke dinding. A. Colokkan perangkat Nest Mini ke stop kontak. B. Posisikan perangkat di dinding tempat Anda ingin memasang perangkat. C. Ucapkan "Oke Google" dan ajukan pertanyaan atau beri perintah. Selanjutnya, pastikan perangkat dapat terhubung ke jaringan. Kedua, jika Anda menggunakan angkor dinding, ikuti petunjuk pada kemasan angkor dinding untuk menyisipkan angkor ke dalam dinding. Bagian atas angkor harus serata dengan permukaan dinding. Yang ketiga, gunakan obeng atau bor listrik untuk memasang sekrup ke dinding atau angkor dinding. Pastikan untuk memberi jarak 2 mm antara kepala sekrup dan dinding. Yang keempat, gantungkan Nest Mini pada sekrup menggunakan slot sekrup di bagian belakang perangkat Nest Mini. Perangkat harus terpasang dengan pas di dinding. Cara pengoperasian. Yang pertama, untuk mengaktifkan Google Nest Mini, Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, hubungkan Google Nest Mini ke stop kontak terdekat. Yang kedua, buka aplikasi Google Home di ponsel atau tablet. Yang ketiga, pastikan perangkat seluler terhubung ke jaringan WiFi yang sama dengan Google Nest Mini. Yang keempat, ketuk mulai aplikasi. Yang kelima, konfirmasikan akun Google yang ingin Anda tautkan, lalu ketuk OK. Yang keenam, ikuti langkah-langkah dalam aplikasi. Jika Google Nest Mini sudah pernah digunakan sebelumnya, Anda bisa meresetnya ke setelan pabrik sebelum melanjutkan. Setelah diaktifkan, Anda bisa menggunakan Google Nest Mini untuk berbagai hal seperti memutar musik, menonton media, mengontrol TV dan speaker, mengelola tugas, mendapatkan jawaban, dan mengontrol rumah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kualitas musik atau audio dan desain modern yang bagus. Yang ketiga adalah akses ke berbagai layanan. Dan kekurangannya adalah tidak dapat menambah komponen dengan kabel tambahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.